sebuah situs prediksi internasional tiba-tiba diblokir pemerintah Indonesia setelah nama Presiden Prabowo muncul jadi bahan taruhan. Bukan taruhan biasa, tapi taruhan soal apakah Prabowo akan lengser dari kursi presiden tahun ini. Waduh, begitu isu ini viral, Komdigi langsung bergerak cepat. Bukan cuma situsnya saja yang diblokir, tapi akun-akun media sosial yang terafiliasi juga ikut diburu untuk dibatasi aksesnya. Hari ini kita bakal bahas hebohnya pemblokiran situs polymarket.com oleh pemerintah Indonesia. Pemblokiran ini terjadi tak lama setelah muncul taruhan soal masa depan Presiden Prabowo Subianto. Nama situsnya Polymarket, platform prediksi market asal Amerika Serikat yang memungkinkan orang bertaruh menggunakan uang terhadap suatu peristiwa yang belum pasti, mulai dari politik, ekonomi, sampai nasib tokoh dunia. Dan kali ini yang dijadikan objek adalah taruhan Presiden Indonesia sendiri. Dalam kontrak taruhan yang viral itu, pengguna internet diminta menebak apakah Prabowo akan mundur atau lengser dari jabatannya pada bulan tertentu di tahun 2026. Judulnya bahkan terang-terangan berbunyi, Prabowo Subianto out as President of Indonesia by. Buset, medsos heboh seketika. Dan tak lama kemudian Komdigi resmi memblokir akses ke Polymarket di Indonesia tersebut. Pemerintah menegaskan platform seperti ini tetap dikategorikan sebagai judi online atau judol karena ada unsur taruhan uang atas hasil yang belum pasti. Direktur Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar mengatakan pemerintah tidak akan memberi ruang terhadap segala bentuk judi online di Indonesia. Menurut Komdigi, aktivitas seperti Polymarket mengandung unsur spekulasi yang berbasis uang dan bertentangan dengan hukum nasional. Tapi yang namanya netizen Indonesia tentu langsung curiga. Banyak yang bertanya apakah situs ini diblokir murni karena judol atau karena mulai menyentuh isu politik sensitif soal Presiden Prabowo. Nah, pertanyaan itulah yang sekarang ramai di media sosial. Karena timingnya dianggap terlalu pas, baru muncul taruhan soal Prabowo, langsung diblokir. Dan yang bikin makin menarik, probabilitas Prabowo lengser di situs itu sebenarnya sangat rendah. Data per 21 Mei 2026 menunjukkan peluang Prabowo lengser di akhir Mei cuma sekitar 2%. Juni sekitar 4%. Bahkan sampai akhir Desember 2026 pun hanya 18%. Artinya pasar sendiri sebenarnya tidak terlalu percaya Prabowo akan jatuh. Tapi tetap saja namanya presiden dijadikan bahan taruhan internasional jelas memicu perhatian yang besar. Dan disinilah publik mulai terbelah. Ada yang mendukung langkah pemerintah karena menganggap prediksi market memang lebih mirip ke judol.
Tapi ada juga yang melihat ini sebagai tanda bahwa isu politik Indonesia sekarang sudah jadi konsumsi spekulasi global. Apalagi belakangan ini pemerintahan Prabowo memang sedang menghadapi banyak sorotan. Mulai dari kritik soal kebebasan berpendapat, isu oposisi, program makan siapis, isu Kopdes, sampailah ke nilai tukar rupiah. Semua itu ikut membuat nama Indonesia ramai diperbincangkan di platform internasional. Pada akhirnya, kasus Polymarket ini bukan cuma soal situs diblokir, tapi juga menunjukkan bagaimana politik Indonesia sekarang jadi perhatian dunia digital, perhatian global. Dan satu hal yang pasti, kalau nama presiden sudah dijadikan bahan taruhan internasional, artinya dunia sedang memperhatikan apa yang terjadi di Indonesia ini. Nah, sekarang gimana menurut kalian? Apakah pemblokiran Polymarket ini memang murni untuk memberantas judol atau ada faktor politik yang membuat pemerintah bergerak super cepat? Oke, teman-teman, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Tapi ingat, boleh beda pendapat, boleh beda pilihan, asal jangan saling menghina. Karena di era digital sekarang, kadang satu situs bisa bikin satu negara panas. Oke, terima kasih. Ketemu lagi di cerita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.